Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan membahas secara ringkas tentang manajemen peserta didik, salah satu bagian penting dalam pengelolaan pendidikan yang berfokus pada bagaimana sekolah melayani, membimbing, dan mengembangkan seluruh potensi siswa. Yang pertama, ada pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses mengatur, melayani, dan mengembangkan siswa sejak mereka masuk hingga mereka lulus. Tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan karakter siswa. Yang kedua, ada tujuan manajemen peserta didik. Tujuannya antara lain, yang pertama, mengoptimalkan potensi akademik maupun non-akademik siswa, menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif, memberikan layanan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan siswa, juga membentuk karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dengan kata lain, manajemen peserta didik bertujuan membantu sekolah untuk membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Yang ketiga, ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama ada PPDB, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, hingga orientasi peserta didik baru. Yang kedua ada administrasi siswa, seperti buku induk, presensi, prestasi, dan data perkembangan belajar. Yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar, dan juga konseling. Keempat, pembinaan disiplin melalui tata tertib dan pembiasaan karakter. Dan yang kelima, layanan khusus termasuk konseling dan dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus. Terakhir, kelulusan dan hubungan alumni sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang. Yang keempat, ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik harus bersifat humanis, memandang setiap siswa sebagai individu yang unik, harus demokratis, memberikan kesempatan yang sama pada semua, lalu transparan dalam proses penilaian dan layanan, serta konsisten dalam menerapkan aturan dan juga program. Ayat Al-Quran yang terkait dengan manajemen peserta didik ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi lemah di belakang mereka. Nah, ayat ini mengingatkan kita pentingnya membina generasi agar kuat secara iman, moral, dan juga ilmu, yang salah satunya dicapai melewati manajemen peserta didik yang baik. Selanjutnya ada tantangan di era digital. Sekolah menghadapi tantangan seperti pengaruh media sosial, kasus bullying, kesehatan mental siswa, serta kebutuhan pembelajaran yang semakin beragam. Karena itu, guru dan sekolah harus hadir sebagai pembimbing, motivator, dan pendamping bagi peserta didik. Sebagai kesimpulan, manajemen peserta didik bukan hanya mencatat data siswa, tetapi membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka sebagai generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.